Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Shalih Ibrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu nilai-nilai Pancasila dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Eksan, Eskom MM. Beliau adalah dosen Pancasila saya, yang mana video ini saya buat berdasarkan tugas besar Pancasila yang beliau amanatkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pergaulan dengan sesama manusia maupun dengan sesama makhluk dan lingkungan hidup lainnya. Sebelum mengetahui dan mengamalkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, kita perlu terlebih dahulu tahu apa itu pengertian dari nilai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Lalu nilai terbagi menjadi tiga, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Itu dia pengertian nilai menurut KBBI. Nah, setelah kita sudah memahami apa itu pengertian nilai, saya akan menjelaskan sedikit contoh penerapan dari sila pertama sampai dengan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sila yang pertama adalah nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila memiliki lambang bintang emas dengan latar hitam. Sila pertama Pancasila mengandung nilai ketuhanan. Contoh-contoh penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama yaitu adalah yang pertama, membina kerukunan hidup antara sesama manusia, di mana kita sebagai makhluk sosial harus bisa hidup berdampingan dan bertergantungan dengan yang lainnya. Maka dari itu, kerukunan harus tetap terjaga tanpa memandang agama dan kepercayaannya apa yang harus dianut oleh seorang manusia tersebut. Lalu yang kedua adalah tidak melakukan penistaan agama. Penistaan terhadap agama adalah perilaku menghina atau merendahkan agama. Seperti contohnya melakukan pembakaran atau perusakan rumah agama atau rumah ibadah atau menyebarkan ujaran kebencian terhadap agama lain. Itu juga termasuk dalam kategori melakukan penistaan terhadap agama. Lalu poin yang ketiga adalah mengembangkan sikap saling menghormati dan menjaga kebebasan setiap orang dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tentunya. Lalu keempat adalah mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama dan tolong-menolong tanpa mendiskriminasi karena agama atau kepercayaan yang dianutnya. Lalu poin yang terakhir adalah mempersilahkan dan memudahkan umat beragama lain menyelenggarakan hari raya agama atau keyakinannya. Contohnya, saya yang seorang muslim ketika sedang melaksanakan sholat Jumat di masjid, yang mana harus menutup sebagian akses jalan sekitar masjid karena penuh dengan jamaah yang ramai. Maka dari itu, saat kita seorang muslim yang sedang sholat Jumat di sana, seorang yang beragama lainnya tidak mengganggu atau menghentikan proses jalannya ibadah yang kita lakukan saat itu. Dan mereka memilih untuk mencari jalan alternatif lainnya. Lalu, sila berikutnya adalah nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila memiliki lambang rantai emas bermata persegi dan bulat yang berkaitan satu sama lain dengan latar warna merah. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Nah, contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau warna kulit, bahkan dengan kedudukan sosial dan sebagainya. Lalu poin yang kedua adalah sikap membantu orang yang mengalami kesulitan atau kesusahan tanpa pilih kasih tanpa adanya imbalan. Lalu poin yang ketiga adalah mengembangkan sikap saling mengasihi antara sesama manusia. Lalu poin keempat, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Lalu poin yang terakhir adalah mendukung dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial, membantu korban bencana alam, lalu berbagi makanan pada yang membutuhkan jika kita
kelebihan dan berkecukupan, lalu membantu panti asuhan atau panti jompo dan lain sebagainya. Lalu sila berikutnya adalah nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila memiliki lambang pohon beringin dengan latar belakang atau latar warna putih. Lalu sila kedua Pancasila mengandung nilai persatuan. Contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama adalah mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya. Lalu poin kedua, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Poin yang ketiga adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu poin yang terakhir adalah mengembangkan persatuan asal dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu sila berikutnya adalah sila keempat, yaitu sila nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila memiliki lambang kepala banteng warna hitam dan putih dengan latar belakang warna merah. Ya. Lalu sila kedua Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Nah, contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah yang pertama selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan permasalahan. Lalu poin yang kedua menghasilkan hasil musyawarah. Poin yang ketiga adalah menjalankan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Lalu tidak memaksakan kehendak atau pendapat orang lain dan menghargai masukan setiap pendapat orang lain tersebut. Lalu yang terakhir adalah berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah. Jadi dengan adanya musyawarah, keputusan akan diambil dengan secara mufakat dan tidak berat sebelah ya. Lalu sila yang terakhir adalah sila yang kelima, nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki lambang padi dan kapas dengan latar warna putih. Ya. Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan. Contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama tidak bergaya mewah. Ya. Jadi tidak bersifat boros, lalu dia punya jiwa bekerja sama, menghormati hak-hak orang lain, itu termasuk dalam sila kelima. Lalu ada bisa juga peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang dialami orang lain. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong itu juga termasuk dari sila kelima. Lalu yang terakhir adalah mendukung kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, seperti membantu akses pendidikan bagi siapa saja dan membantu akses sandang pangan dan papan yang merata di negeri ini. Oke, itu sedikit pengertian dan penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang saya jelaskan. Semoga bisa dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.